tidak memungkinkan, jadi sekarang dialihkan ke Pak Mentaka. Walaupun dua desa ya Pak Mentaka ya, di Makassari sama di Patrol Baru. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Mentaka di sini bisa kita terus bersinergi antara pemerintah desa dengan jajaran keamanan dalam hal ini yang akan dilaksanakan Pak Mentaka, pertandingan kekeluargaan sebenarnya antar RW Desa Patrol Baru, nanti bisa minta dibantu. Yang saya hormati para ofisial tim ya, ofisial tim, bapak-bapak, adik-adik, tamu undangan yang saya cintai. Puji syukur dari leluhur yang telah melimpahkan rahmat dan dayanya pada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam acara mendengarkan paparan apa yang disampaikan panitia untuk dilaksanakan di pertandingan nanti. Surat serta salam marilah kita curahkan pada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta sahabat keluarganya. Mudah-mudahan kita yang ada di sini mendapatkan sahabatnya yaumil qiyamah nanti. Bapak-bapak tak apa gini, rekan-rekan saya. Bapak-bapak masih nong kafe, rekan-rekan para ofisial, juga para pemain sepak bola, para hadirin. Tujuan kami menyelenggarakan Patrol Baru dikenang masyarakat luas bahwa Patrol Baru itu aman tentram. Jadi program apapun kalau di desanya kondusif, aman, jadi tiang kan, nak bukakan ya kan, tihan anggaran, tapi kalau di luar sana memprediksi bahwa di Patrol Baru kurang aman dari program apapun atau dari manapun, sungkan garapan menengnya. Jadi dengan adanya pertandingan ini aman dan kondusif. Jadi lamona pertandingan kimki, pertandingan perdana ya, dari pemerintahan saya bulan perdana, mudah-mudahan lancar, aman. Insya Allah ke depannya ayo para panitia gawe event-event secara gede. Tidak perlu open Pak Ketua, open kayak limpas. Kita kan bilang limpas tuh kayaknya seneng. Walaupun boleh nganggo bola plastik, nganggo nyeker, tapi rame. Sikile panas, ada semuanya apa kayak menang beli kan? Nangis. Kalau tipis terulas. Tapi kan maukah nganggo hanya di lapangan, adik-adik rekan-rekannya. Biasanya di lapangan yang tidak mengikuti technical meeting ini protes di sana. Jadi aturan-aturan apa yang disampaikan nanti ketua panitia tidak memahami. Kah kayak ini kan nama, makanya nggak main bola kah ini TV makanya. Jadi ada aturan tersendiri, berdasarkan aturan kayaknya kode desa Patrol Baru, aturannya kan jadi apa yang sudah disepakati jangan dirubah nanti di lapangan. Terus yang komplain ketua nanti yang ikut rapat di sini, yang mengikuti teknik di sini atau manajer. Jadi jangan ada pihak lain yang tidak mengikuti teknik meeting nanti komplain ngotot karena tidak tahu aturannya disamakan dengan yang di TV atau di desa lain, jadi ricuh nantinya. Tapi kalau yang ikut di sini kan sudah tahu apa yang aturan dari panitia. Mungkin itu saja Ketua Pak Muntaka yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kubu Patrol Baru yang telah memberikan sedikit masukan ataupun nasihat untuk Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama mari kita panjatkan puji beserta syukur kita
kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga di kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat panjang umur, sehingga masih dapat berkumpul bersama-sama yaitu di Balai Desa Patul Baru yang kita cintai ini. Selawat merengekkan salam lalu kita sanjungkan kepada tujuan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya. Membersihkan waktu yang saya hormati Bapak Kuwo Patul Baru serta jajarannya yaitu perangkat desa yang tidak saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ketua Panitia, baik mungkin ada yang dari Dinas Pemuda dan Olahraga, yang saya hormati Ketua BPD, Ketua Karang Taruna, beserta manajer tim yang sudi hadir di kesempatan malam yang berbahagia ini. Dari kami selaku Babinsa yang mengapar Desa Patul Baru hanya memberikan motivasi ya. Kegiatan ini sangat positif buat anak-anak muda, daripada kita di luar keluyuran tidak karuan. Ini ajang menunjukkan bakat kita ya, karena ini sehat, olahraga itu sehat ya. Yang pertama tujuannya yaitu memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI, yaitu dengan pertandingan sepak bola. Satu poinnya. Yang kedua, kita gunanya bertanding bukan berebut hadiah. Hadiah itu tidak seberapa ya. Yang kita cari bibit-bibit generasi muda untuk dipromosikan ke depannya. Mungkin nanti kalau memang generasi mudanya bagus-bagus main bolanya, kita fasilitasi, kita bisa ajukan ke Dispora membawa nama patrol ini ke jenjang yang lebih tinggi. Dua. Yang ketiga, mudah-mudahan ya dengan adanya olahraga ini ya kita harus junjung tinggi sportivitas. Kalah menang betul kata Pak Kuwu sudah biasa ya. Yang penting orang yang nonton itu biar melihat bahwasanya Patul Baru dengan bermain bola semangat tetapi tidak mencederai kawannya. Kenapa Pak? Karena uang segitu tidak ada harganya ketika kita ada yang cedera. Berarti pertandingan kita pada saat malam ini kita rencanakan sampai nanti hari hanya ketika ada korban berarti tidak berhasil. Tidak berhasil Pak. Walaupun mungkin satu tim atau dua tim ada yang patah kaki, ankle, berarti kita tidak berhasil ya dalam membina generasi muda. Jadi ini semua kawan atau semuanya adalah saudara. Saya harapkan main harus sportif. Nanti juga menang kalah tuh sudah ada garis tangan. Kalau memang bermain sungguh-sungguh maka hasilnya juga akan memuaskan. Dan jangan lupa mungkin nanti sama-sama menjaga baik di kendaraan yang ditinggalkan atau barang-barang jangan sampai ada kehilangan ya. Sama-sama menjaga, sama-sama. Kalau saya sendiri mungkin yang menjaga tidak tercover Pak, karena mungkin di lapangan itu ramai nanti banyak. Dan satu lagi, jangan sampai meninggalkan sampah. Cermin kita kalau memang kita mau desanya unggul, jangan sampai ketika kita makan makanan dibuang di lapangan. Itu juga akan membahayakan kita dan mengotori desa kita. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muntaka, pangkat sersan 1 untuk berdinas di Koramil 1614 Anjatan, untuk domisili tinggal di Desa Bugel. Untuk saat ini memegang Desa Mekarsari dan mengcover Patul Baru karena Pak Bambang mungkin sekitar 2 bulan atau lebih akan pensiun. Tapi jabatannya masih di Patul Baru Pak. Saya hanya mengcover agar Patul Baru ini bisa maju, jadi bisa berjalan. Mungkin sampai malam-malam ada masalah atau apa, jangan suka-suka telepon Pak Kuwu, biar Pak Kuwu nanti telepon saya akan datang ke sini. Jam berapapun Pak ya, kalau saya ada di sini saya akan datang. Mungkin itu saja, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dari Koramil Anjatan. Yang saya hormati segenap panitia turnamen
yang saya hormati perwakilan tim atau manajer tim yang sudah menyempatkan hadir di sini. Sebelum saya membacakan poin-poin peraturan turnamen, sedikit saya mau menerangkan tentang bagaimana nanti di turnamen. Sebelum kita berlanjut, saya perkenalkan diri, barangkali ada yang belum kenal saya. Saya Mulyadi, kebetulan saya Karang Taruna di Patrol Baru dan juga saya merangkap ketua pelaksana acara ini. Dalam acara ini, saya harap semua bisa memahami dan menerima aturan-aturan yang dibikin oleh panitia. Karena itu semua tidak lain untuk menjaga kondusivitas nanti di lapangan. Karena turnamen ini seperti Pak Muntaka yang disampaikan tadi, jadikan ajang ini ajang silaturahmi untuk mempererat tali persaudaraan dari satu blok ke blok yang lain, dari satu RT ke RT yang lain. Jangan jadikan ajang ini jadi ajang keributan. Karena punten lur, kita selaku panitia, perizinan sudah saya tempuh baik dari kecamatan, Kapolsek dan Koramil. Bahkan setelah perizinan itu sudah saya sampaikan, saya dapat panggilan dari Kapolsek Patrol untuk menghadap beliau terkait acara ini. Karena biar bagaimanapun yang namanya sepak bola tetap riskan, tapi tergantung bagaimana kita menikmati pertandingan itu. Beliau menyampaikan dari Bapak Kapolsek Patrol, beliau mengizinkan acara tersebut, tapi dipastikan bisa kondusif sampai dengan selesai. Karena apa? Kalau sampai terjadi apa-apa, untuk kedepannya kemungkinan besar kita akan tidak diizinkan lagi untuk mengadakan event seperti ini. Maka dari itu, dari perwakilan tim semua yang hadir di sini bisa sama-sama menjaga keamanannya demi kelancaran acara dan juga untuk tahun-tahun berikutnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya kita melangkah ke poin-poinnya. Silakan yang sudah dibagi kertasnya, silakan dibuka, kita sama-sama baca. Nanti saya akan sampaikan satu persatu. Apabila memang di situ ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Kalau tidak ada, saya langsung ke poin berikutnya. Oke, yang pertama, turnamen ini dibagi menjadi 4 grup, masing-masing terdiri dari 4 tim. Oke, paham ya? Nanti sistemnya kita kicrik. Satu grup dibagi 4 tim. Waktu pertandingan selama 25 menit kali 2. Jadi satu babak 25 menit 2 kali. Untuk waktu istirahat itu kondisional. Tapi saya cantumkan di sini 7 menit. Tergantung kondisional nanti di lapangan. Bisa jadi 5 menit, bisa jadi 6 menit, bisa jadi 7 menit. Tapi patokan kita di 7 menit. Oke, selanjutnya di babak 8 besar. Nah, di 8 besar ini kita sudah mulai sistem gugur. Kalau di fase grup kita masih sistem bertemu. Dan di jadwal pertandingan itu satu sore ada 2 kali pertandingan. Dimulai jam 3.20 sampai dengan selesai. Dan untuk di 8 besar, waktu pertandingan 30 menit kali 2. Itu sudah di sistem gugur.
30 menit kali 2. Extra time atau istirahat pertengahan babak itu masih sama, kurang lebih 7 menit. Di 8 besar itu sudah mulai sistem gugur. Bagaimana kalau terdapat poin yang imbang? Biasanya ada tambahan grup, tambahan extra time ya, untuk tambahan waktu. Tapi kita di sini karena di fase grup kita pakai 25 menit, jadi di 8 besar kita pakai 30 menit. Itu tidak ada tambahan waktu. Sudah ditambah di pertandingan pertama tadi. Karena di fase grup sehari cuma sekali. Beda sama di fase grup. Fase grup satu sore itu 2 kali pertandingan. Nah di 8 besar sudah sistem gugur, satu hari 1 kali pertandingan dengan waktu 30 menit kali 2. Nah untuk hasil yang imbang, apabila terjadi, memang harus terjadi penalti. Penalti pertama itu terdiri dari 5 penendang. Apabila masih ketemu dengan hasil yang imbang, ditambah 2 penendang. Dan apabila masih imbang, itu ditambah 1 penendang. Tapi dari 1 penendang itu ditentukan oleh poin wasit. Nanti apabila poin dia yang muncul, diberikan pilihan untuk menendang apa untuk kiper. Jadi tidak ada nanti seri lagi untuk yang terakhir itu. Dan biasanya itu yang terakhir dilakukan oleh kiper. Jadi kalau yang poinnya menang, misalkan dia memilih menendang, apabila terjadi gol itu sudah pasti dia pemenangnya, karena tidak ada penendang berikutnya. Tapi apabila kejadiannya terbalik, kiper tersebut bisa menembus tendangan dan tidak berbuah gol, maka tim dia yang menang. Jadi hanya 1 kali penendang untuk kiper. Oke, silakan kalau yang mau bertanya, tanya saja sebelum saya lanjut ke poin berikutnya. Oke, untuk peraturan pertandingan itu pertama ditentukan poin apabila masih dalam fase grup tadi. Fase grup ditentukan oleh poin. Nanti apabila poin tersebut imbang, dari menang dan kalah, kita tentukan di selisih gol. Dan kalau di selisih gol masih terjadi imbang untuk pengambilan juara grup dan runner up, maka poin yang imbang tersebut ditentukan oleh akumulasi kartu, di mana tim yang poinnya imbang, sudah dari selisih gol, sudah dari pertemuan, maka ditentukan dari akumulasi kartu, di mana tim yang sedikit kartunya dia yang layak lolos ke 8 besar. Mengingat situasi lapangan kita kurang kurang layak atau kurang standar, jadi untuk pertandingan kita tidak menggunakan offside. Paham ya? Paham. Jadi hanya ada sepak pojok sama lemparan samping, lemparan dalam ya sama saja. Oke, lanjut. Untuk peraturan kartu, jaminan kartu 50.000 diserahkan ke panitia sebelum bertanding. Ini berlaku untuk semua tim. Sebelum bertanding harus menyerahkan jaminan ke panitia sebesar 50.000. Itu untuk jaminan kartu. Kartu merah akan didendakan sebesar 25.000. Denda kartu kuning sebesar 10.000. Apabila pemain yang terkena kartu merah
itu dia off selama 1 kali bertanding, bukan termasuk pada saat bertanding ya. Berarti untuk pertandingan berikutnya dia belum bisa main, itu hanya 1 kali. Berarti main berikutnya sudah bisa main lagi, itu yang terkena kartu. Selanjutnya di peraturan pemain, pertama, pemain adalah warga desa Patrol Baru, terutama yang punya KK dan KTP Patrol Baru. Untuk yang usianya di bawah umur, berarti kan kita hanya ada KK ya. Jadi KK tersebut diserahkan ke panitia untuk verifikasi data bermain dari masing-masing tim. Pemain adalah kelahiran Patrol Baru dengan bukti surat keterangan dari RT. Nah, ini misalkan ada warga Patrol Baru tapi nikah di luar desa dan ikut istrinya, itu masih bisa, dengan catatan harus minta surat pernyataan dari RT setempat. Nah, surat pernyataan itu yang diserahkan oleh ke panitia. Dan untuk pemain itu hanya bisa mengikuti 1 tim. Jadi tidak bisa 1 orang ikut tim yang satunya lagi. Apalagi kalau tim kita sudah gugur, terus ikut ke tim satunya yang masih belum gugur, itu nggak bisa. Tetap 1 orang hanya untuk 1 tim. Makanya kita minta data dari masing-masing tim, baik yang dari persyaratan dari RT atau yang belum punya KTP, itu menggunakan fotokopi KK, itu untuk catatan kita nanti di pertandingan. Karena apa? Apabila pertandingan sudah berjalan, kita tidak bisa menerima pendataan pemain baru masuk tim manapun. Jadi data saudara-saudara yang sudah masuk, itu yang kita verifikasi nanti di pertandingan. Makanya kalau masih ada yang belum melengkapi persyaratan tersebut, diusahakan hari Sabtu terakhir. Konsekuensinya kalau hari Sabtu masih belum menyerahkan persyaratan dengan lengkap, apabila tim itu baru 8 orang, terpaksa kita tulis 8 orang. Berarti nanti di pertandingan tidak ada pergantian. Makanya untuk kelengkapannya silakan ditunggu sampai hari Sabtu. Oke, ini untuk peraturan timnya ya. Jadi untuk semuanya. Untuk pemain wajib menggunakan jersey, sepatu dan kaos kaki panjang. Saya sampaikan di sini, kalau tidak ada yang melengkapi aturan tersebut, maka wasit nanti yang ambil keputusan di lapangan. Ya, entah itu tidak bisa main atau bagaimana, itu keputusan wasit. Karena panitia sudah memberikan aturannya, baik itu dari jersey, sepatu dan kaos kaki harus panjang. Selanjutnya tim wajib menyerahkan bendera. Nah, udah menyerahkan bendera belum nih semuanya? Jauh papat mancing. Oke, yang belum jadi ditunggu sampai hari Sabtu. Di sini tim mengutus 1 orang sebagai penanggung jawab atau manajer. Nanti penanggung jawab atau manajer tersebut yang bisa protes ke panitia apabila ada hal-hal yang memang harus diprotes. Kita tidak menolak, kita tetap terima. Ya, tapi dengan catatan sesuai data kita, siapa perwakilan dari tim ataupun siapa manajer tim. Jadi apabila orang lain yang memprotes yang tidak ada di
catatan panitia sebagai penanggung jawab atau manajer, mohon maaf kita tidak menerima protes tersebut. Adapun keputusannya nanti di lapangan. Makanya nanti untuk tim dan manajer, kalau memang ada kejanggalan-kejanggalan, silahkan kita buka demi keamanan. Tapi dengan catatan tadi, manajer atau perwakilan tim. Di luar dari itu, mohon maaf kita tidak menerima demi kondusivitas di lapangan. Oke, selanjutnya yang namanya main bola tetap aja ya. Ada yang namanya gesekan-gesekan. Ya. Dan kalau memang itu terjadi, itu menjadi tanggung jawab tim. Apabila memang ada sampai cedera atau apa, itu menjadi tanggung jawab tim. Ya. Tapi di sini tetap panitia menyediakan P3K. Jadi apabila nanti di lapangan ada yang membutuhkan, bisa menghubungi panitia dalam bentuk P3K. Kita sama-sama pakai dari panitia untuk semua peserta. Apabila butuh pendatin atau apa, silakan ke panitia, panitia ada. Syukur-syukur sudah bawa masing-masing dari timnya. Nah, di sini saya yang minta pendapat rekan-rekan untuk keamanan. Kalau pemain kita bisa dikondisikan sama wasit, tapi kadang-kadang keributan bisa terjadi dari luar. Makanya di sini saya beri catatan, selebrasi supporter masuk lapangan tidak diperkenankan. Ya, biasanya yang namanya tim dukungan kita, tim kecintaan kita, apabila mencetak gol pasti hore ya, langsung masuk lapangan. Itu tidak boleh. Tidak boleh dilakukan. Itu hanya pemain ya. Di luar pemain tidak boleh. Makanya dari masing-masing tim, dari manajer tim harus bisa menjaga kondusivitas dari supporternya juga, dari pendukungnya juga. Dan selanjutnya, ini poin yang terakhir ya. Namanya kita pertandingan di lapangan yang diminta sih lancar, kondusif ya, sampai dengan selesai. Dan apabila terjadi apa-apa yang tidak tercatat di poin-poin tersebut, tetap diambil keputusan ya untuk menyelesaikan masalah. Jadi masalah itu apabila terjadi yang tidak ada di poin yang kita catat, maka keputusan diambil oleh panitia. Nah, ini yang terakhir, barangkali bisa terjadi kan, dalam satu kali pertandingan dua tim tersebut menggunakan jersey yang sama, warnanya maksudnya itu. Jadi terpaksa nanti satu tim harus ada yang mengalah, entah itu dibalik, entah itu ganti jersey. Tapi di sini panitia tetap menyediakan untuk pemainnya menggunakan jersey dengan warna yang sama. Barangkali timnya ada yang bawa dua setel, silakan dari sendiri. Tapi kalau tidak ada aja, baju kita cuma satu, panitia menyediakan biar pertandingan tetap berjalan. Nah, mungkin itu saja poin-poin yang saya sampaikan. Saya harap semuanya bisa memahami dan bisa mengerti apa yang tadi saya sampaikan dan bisa diterima demi keamanan dan kondusivitas di lapangan. Ya, silakan, barangkali ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan sebelum kita tutup acara ini. Syukuran. Tanya.
Pemain terdiri dari 8 orang. Untuk cadangan kita beri 5 pemain. Satu kali pertandingan 5 pemain cadangan. Terserah itu mau dihabiskan dalam babak pertama atau mau dihabiskan dalam babak kedua, itu hak manajer, hak tim. Cuma kuota dari panitia untuk pergantian pemain 5 pemain. Oke, selanjutnya Kohar takut melihat. Kalau untuk kiper, kalau bisa pakai sarung tangan. Untuk safety juga, itu safety pribadi kan. Tapi kalau tidak pakai sarung tangan, ya kembali ke pribadi masing-masing. Ya, kalau bisa mah ya sesuai dengan standar. Karena ini untuk keamanan kita semua kan, apalagi yang jadi kiper, resikonya lebih kecil. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pengistrikan grup. Lanjut pengistrikan. Berarti semua sudah memahami ya, sepakat dengan peraturan panitia. Oke, kita tutup aturan ini dan kita lanjut ke pengistrikan tim dan jadwalnya. Enggak baca. Dibuka. Ecol. Tidak ada penanding audiens. Macam mana? Apa Jack? Batam FC di grup A. Jadi United. Ya, dibuka. Putra Harapan mau taruh ayo ngesor ya. United. Waduh, set guys bilang. Grup B nomor 1. Terima kasih. Anak sing. Sing seri kan gihat arpuk. Argos Junior. Grup B nomor 1. Mana? Warbuk di warung. Mana harapan? Mana cari harapan? Putra Harapan Baru FC di grup D, di grup A nomor 2. Apa mas betul? Apa makan cek? Sama dua apa kelas? Mana coba FC LGN FC LGN Patro. Patro. Untuk selanjutnya. Ambil tinggal 1 untuk diposisikan di grup C. Tulis berarpok. Mana mas? Mana coba? Ya. bawang merah Bawang Merah FC di grup C nomor 2. mana Antuk FC Antuk FC. No.
Ajakin 20. LJL Patrol, karena ini untuk laga pembuka jadi dimohon kedatangannya lebih awal. Ya,